Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anza Kolbi, saya dari Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah yaitu analisis proses bisnis. Ah, eh, Soal yang pertama itu perbedaan dari DMAIC dan DFSS adalah A. Tujuan DMAIC terutama digunakan untuk meningkatkan proses yang ada yang mengalami masalah atau inefisiensi. DMAIC berfokus pada identifikasi dan menghilangkan akar penyebab cacat atau variasi dalam suatu proses untuk mencapai peningkatan yang terukur. DFSS ini di sisi lain digunakan untuk merancang proses, produk, atau layanan baru. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa desain tersebut memenuhi persyaratan pelanggan dan mampu memberikan hasil yang berkualitas tinggi sejak awal. Nah, yang B ini yaitu aplikasi eh, di MIIC diterapkan ketika ada kebutuhan untuk meningkatkan proses yang sudah ada yang tidak memenuhi tingkat kinerja yang diinginkan atau menyebabkan masalah. Hal ini melibatkan analisis data, mengidentifikasi area perbaikan, dan menerapkan perubahan untuk mencapai optimalisasi proses. DFSS ini diterapkan selama fase desain proyek ketika proses produk atau layanan baru sedang dikembangkan. DFSS berfokus pada pemahaman kebutuhan pelanggan, menerjemahkannya ke dalam persyaratan khusus, dan merancang solusi untuk memenuhi persyaratan tersebut. C. Fokus. Di MIC berfokus pada pengurangan variasi proses, menghilangkan cacat, dan meningkatkan kinerja proses. Hal ini bertujuan untuk mencapai peningkatan yang terukur dalam metrik proses utama seperti waktu siklus, cacat per unit, dan kepuasan pelanggan. DFSS berfokus pada pemahaman kebutuhan pelanggan dan menerjemahkannya ke dalam persyaratan desain yang spesifik. Hal ini bertujuan untuk merancang proses atau produk yang mampu memenuhi persyaratan tersebut secara konsisten dan andal. D. Alat dan teknik. DMIIC menggunakan berbagai alat dan teknik statistik serta pemetaan proses, analisis data, analisis akar masalah, pengujian hipotesis, dan diagram kontrol untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah proses. DFSS ini menggunakan alat dan teknik seperti quality function development atau disebut QFD, Design of Experiments, DOE, Failure Mode and Effects Analysis, FMAI, dan desain yang kuat untuk memastikan bahwa desain tersebut memenuhi persyaratan pelanggan dan mampu memberikan hasil berkualitas tinggi. IE, siklus hidup proyek. DMIIC biasanya digunakan dalam proyek di mana masalah atau peluang untuk perbaikan didefinisikan dengan jelas dan terukur. DMIC mengikuti pendekatan terstruktur dari Define, Measure, Analyze, Improve, and Counter untuk mendorong peningkatan dalam proses yang ada. DFSS digunakan dalam proyek-proyek yang fokusnya adalah proses, merancang proses, produk, dan layanan. Baru pendekatan ini mengikuti pendekatan terstruktur dari Define, Measure, Analyze, Design, dan Verify untuk memastikan bahwa desain tersebut memenuhi persyaratan pelanggan yang mampu memberikan hasil yang diinginkan. Singkatnya, DMIC digunakan untuk meningkatkan proses yang sudah ada, sedangkan DFSS digunakan untuk merancang proses atau produk baru. DMIC berfokus pada optimasi proses dan mengurangi variasi, sedangkan DFSS berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melalui desain yang efektif. Alat, teknik, dan siklus hidup proyek berbeda di antara kedua metodologi tersebut berdasarkan tujuan dan aplikasi spesifiknya.
Jurnal pertama. 1. Makalah ini mengusulkan kerangka kerja Lean Six Sigma 4.0, LSS 4.0 yang baru untuk ujian kerja karyawan dengan menggunakan metodologi DMIC untuk mengatasi masalah ujian yang memiliki variabilitas tinggi. 2. Penelitian ini menggunakan metode campuran untuk menilai dampak intervensi LSS pada proses manajemen ujian dan menguji penerapan kerangka kerja LSS 4.0 yang diusulkan. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian penyediaan layanan kesehatan menyebabkan peningkatan substansial dalam ujian kerja dan biaya terkait. Dengan menggunakan prinsip-prinsip LSS dan pendekatan DMIC, perbaikan-perbaikan dapat diidentifikasi sehingga dapat mengurangi jumlah ujian dan biaya yang terkait. Yang keempat yaitu penyimpangan dalam proses ujian kerja diidentifikasi dan tindakan perbaikan diimplementasikan berdasarkan akar penyebab yang teridentifikasi. Yang kelima yaitu implementasi perbaikan menghasilkan pengurangan substansial dalam jumlah ujian dan biaya yang terkait yang menunjukkan efektivitas metodologi DMIC dan pendekatan LSS dalam mendorong perubahan positif dalam proses ujian kerja. Jurnal yang kedua yaitu pertama, makalah ini mengusulkan kerangka kerja Lean Six Sigma 4.0 atau yang disebut LSS 4.0 yang baru untuk ujian kerja karyawan dengan menggunakan metodologi DMIC untuk mengatasi masalah ujian yang memiliki variabilitas tinggi. Kedua, penelitian ini menggunakan metode campuran untuk menilai dampak intervensi LSS pada proses manajemen ujian dan menguji penerapan kerangka kerja LSS 4.0 yang diusulkan. Yang ketiga yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian penyediaan layanan kesehatan menyebabkan peningkatan substansial dalam ujian kerja dan biaya terkait. Dengan menggunakan prinsip LSS dan pendekatan DMIC, perbaikan-perbaikan dapat diidentifikasi sehingga dapat mengurangi jumlah ujian dan biaya yang terkait. Yang keempat, penyimpangan dalam proses ujian kerja diidentifikasi dan tindakan perbaikan diimplementasikan berdasarkan akar penyebab yang teridentifikasi. Kelima, implementasi perbaikan menghasilkan pengurangan substansial dalam jumlah ujian dan biaya yang terkait, yang menunjukkan efektivitas metodologi DMIC dan pendekatan LSS dapat mendorong perubahan positif dalam proses ujian kerja. Jurnal ketiga yang pertama, menerapkan metode Lean Six Sigma atau yang disebut LSS yang dikombinasikan dengan pemodelan informasi bangunan atau yang disebut dengan BIM dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, mengoptimalkan proses produksi di pabrik di luar lokasi atau yang disebut off-site manufacturing. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip Lean seperti pengurangan limbah, pemetaan aliran nilai, dapat diterapkan dalam industri konstruksi untuk meningkatkan kualitas proyek, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan keberlanjutan. Yang ketiga yaitu manufaktur di luar lokasi atau yang disebut off-site manufacturing atau juga OSM. Dan modularisasi merupakan metode konstruksi modern yang dapat meningkatkan efisiensi, standarisasi, dan nilai klien dalam proyek konstruksi. Yang keempat yaitu pemodelan informasi bangunan BIM adalah teknologi digital yang memungkinkan perencanaan, koordinasi, dan analisis proyek konstruksi yang lebih baik yang berkontribusi pada pengembangan dan keberlanjutan bangunan hijau. Yang kelima yaitu perusahaan konstruksi harus mempertimbangkan untuk mengembangkan kerangka kerja ramping atau LSS dan mengintegrasikannya dengan teknologi digital untuk meningkatkan keunggulan operasional di seluruh siklus proyek. Yang terakhir yaitu jurnal keempat. Pertama, kursus ini berbasis model.
Kursus ini berbasis modul sehingga memungkinkan siswa untuk terus bekerja sambil belajar. Dan yang kedua, kursus ini mengikuti metodologi Plan, Do, Check, and Act atau disebut PDCA. Yang ketiga, kursus ini mencakup penerapan teori secara praktis pada masalah bisnis nyata dengan umpan balik dari siswa dan pengajar. Keempat, program ini menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau disebut PBL dan pembelajaran reflektif. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mata kuliah ini mencakup tugas-tugas berdasarkan metodologi PDCA dengan tingkat tugas wajib dan laporan akhir. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.